Alhamdulillah, Bapak-bapak, para hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puja, puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pagi hari ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan begitu banyak nikmat-Nya kepada kita sekalian, mulai dari nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan yang paling utama adalah nikmat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan semata-mata karena kekuatan, bukan semata-mata karena banyaknya harta kita, bukan semata-mata karena tingginya jabatan kita di hadapan manusia. Akan tapi pada hakikatnya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan hasil buah atau efek daripada nikmat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang hari ini yang mungkin badannya jauh lebih sehat daripada kita. Berapa banyak mungkin orang yang hari ini waktunya lebih luang daripada kita. Akan tetapi karena tidak mendapatkan nikmat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, pada kesempatan yang berbahagia ini mereka tidak bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Akan tetapi kita hari ini atas nikmat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, serta mengamalkan sunnah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nikmat hidayah yang Allah senantiasa berikan kepada kita ini senantiasa terus-menerus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang yang benar, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak di hari akhir nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Amal Al-Quran. Kemarin kita sudah membahas bagaimana semestinya kita ini hidup itu harus selalu memiliki sifat ikhlas. Karena al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas itu adalah ruhnya dalam setiap amal ibadah. Ya, meskipun berapa banyak pun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berapa banyak pun infak atau sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan tidak didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seperti seseorang yang membawa amal sebesar gunung, akan tapi tidak ditanamkan rasa ikhlas di dalam hatinya, maka ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, amal perbuatan tersebut ibarat debu yang terkena angin, habis, ya. Maka hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama perbaharui niat kita lagi supaya apa yang kita lakukan ini semata-mata mencari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan membahas juga bagaimana semestinya kita hidup di dunia ini
akan tetapi tidak terlalu mencintai kehidupan dunia ini. Ya, sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia ini adalah sebagai darul kasbah, tempat hanya sebagai keperluan saja. Ya, jadi jangan sampai kita menganggap bahwasannya dunia ini adalah tujuan kita. Perlu diingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan di dunia ini hanya sebatas untuk memenuhi keperluan kita saja, kebutuhan kita saja. Karena tetap tujuan utamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hambanya adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orientasi hidup kita sejatinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan dalam aktivitas kita selama 24 jam di dunia ini, maka niati untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mohon maaf, sampai kita tidur pun, istirahat pun, maka kita niati untuk semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya barang siapa yang berniat ketika tidur bangun tahajud untuk menegakkan qiyamul lail, akan tapi terlewat daripadanya qiyamul lail tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencatatkan pahala kebaikan itu. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baru niat kebaikan saja, niat untuk ibadah kepada Allah saja, meskipun itu tidak terlaksana, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencatat bahwasanya kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Maka hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama niati apapun yang kita lakukan ini niat semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi alla yaqsida bihi tawassulan ila 'aradin min a'radi dunya min malin aw riyasatin aw wajahatin aw irtifa'in 'ala aqranihi aw tanamin 'inda nas. Hendaknya seseorang tidak memiliki tujuan apapun dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan jabatan yang dimilikinya, aradin min a'radid dunya, untuk mencapai kesenangan daripada dunia, min malin, berupa harta. Nah ini kadang orang ketika ingin mengerjakan sesuatu itu berharap ada imbalan, berharap ada orang yang senantiasa memberikan imbalan kepada orang-orang yang senantiasa memberikan bantuan. Nah ini kemudian juga auriyasatin, atau ketenaran. Ada kalanya orang ketika berbuat sesuatu itu ingin dilihat orang lain, ingin populer, supaya dibilang apa? Supaya dibilang orang yang paling dermawan, supaya orang yang paling soleh, yang paling banyak ilmunya. Nah ini banyak hari ini kita melihat fenomena yang terjadi ketika orang melakukan kebaikan, ingin sekali mendapatkan pujian, ingin sekali mendapatkan ketenaran. Padahal sejatinya apa yang kita miliki di dunia ini itu semata-mata semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW pernah menjelaskan, kelak di akhirat nanti ada orang-orang yang senantiasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kemudian diberitahukan nikmatnya daripada pahala orang tersebut. Ya, yang pertama dipanggil orang yang ahli Quran, orang yang hafal Quran, orang yang paling bagus bacaannya di dalam Al-Qur'annya. Maka ketika dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun melihat memperlihatkan kepadanya itu kenikmatan-kenikmatan. Ya, bagaimana orang yang hafal Quran, pahalanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka orang tersebut pun mengiyakan bahwasanya, membetulkan bahwasanya itu benar-benar nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika ditanya, wahai fulan, apakah engkau beramal karenaku atau untuk hal yang lain? Maka kata orang itu, ya Allah, aku hafal Quran ini semata-mata untuk mencari bohong. Ya, aku menghafal Al-Quran ini supaya aku bisa mendakwakan Al-Quran, ya, menyebarkan Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Akan tapi apa kata Allah? Kamu bohong. Ya, Masya Allah. Kamu bohong. Kamu ini hafal Quran supaya dipanggil seorang penghafal Quran, hafidhul Quran. Ya, kamu hafal Quran ini, kamu baca Al-Quran yang bagus ini supaya dipanggil qari. Ya, dipanggil, wah Masya Allah bacanya luar biasa. Ya, gitu. Dan kamu telah mendapatkan itu semua. Kamu sudah enak, kamu sudah terkenal. Ya, maka sekarang ya rasakan siksaan dari karena kau beramal tidak semata-mata untuk akan tapi untuk mencari ketenaran, ya, supaya dipanggil qari, dipanggil apa, hafizul Quran. Nah, ini yang harus kita hati-hati, ya. Kemudian malaikat pun, Allah pun memerintahkan malaikat untuk menarik barang tersebut dan memasukkannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah memanggil lagi, ya, orang-orang yang senantiasa selama hidupnya dunia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, ya, kenikmatannya, diperlihatkan, Masya Allah surganya seperti apa. Dan orang itu pun orang yang senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah ini mengiyakan, membenarkan bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya, wahai fulan, ya, untuk siapa kau bersedekah? Untuk siapa kau berinfak di jalanmu? Maka kata orang tersebut, ya Allah, aku berinfak di jalanmu ini semata-mata mencari ridho. Tidak ada satu jalan pun yang tidak aku infakkan daripada hartaku ini, ya, sebagian daripada hartaku di jalanmu, ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kamu bohong, ya, kamu ini bohong. Kamu berinfak di jalanku itu semata-mata agar supaya dipanggil dermawan, orang yang paling murah hati, ya, orang yang paling apa istilahnya, orang yang paling mudah untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu sudah mendapatkan itu semua. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan berupa ketenaran, ya. Maka sekarang kamu tidak mendapatkan apapun di akhirat ini kecuali daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, datang lagi orang-orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan nikmatnya itu, ya. Kemudian dia pun membenarkan nikmatnya tersebut. Maka Allah berkata, kamu ketika berjihad itu untuk siapa? Ya Allah, aku berjihad di jalan ini semata-mata mencari bohong. Maka kata Allah, kamu bohong, ya, kamu ini berjihad di jalanku supaya dipanggil pahlawan, dan kamu sudah mendapatkan itu semua. Gitu. Hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintah malaikatnya untuk menarik orang tersebut dan menceburkannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya, ya, dari hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya apapun yang kita lakukan di sini jangan sampai semata-mata untuk mencari keduniaan saja. Ya, pada hakikatnya, ya, dunia ini adalah kecil sekali. Ya, memang kita diciptakan, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya manusia itu akan diberikan yang namanya
kecintaan terhadap dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ini hawa nafsu. Ya, yang mana hawa nafsu tersebut senantiasa menimbulkan kecintaan kita kepada dunia. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Ya, dihiasi hati manusia ini dengan hubbus syahwat, ya, dengan syahwat yang sangat tinggi minan nisa, daripada perempuan-perempuan. Ya, kita nih Pak, ya kaum laki-laki, ya, kalau melihat perempuan yang agak lumayan aja Pak, ya kita pasti akan timbul kecintaan. Ya, kadang yang udah punya bini, pengen punya bini lagi, ya, ngelihat wanita cantik, ya, maka kita timbul syahwat kita. Gitu. Makanya di dalam Islam, ya, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kepada kita untuk menundukkan pandangan. Supaya apa? Segala sesuatu itu mulai dari pandangan. Ketika melihat sesuatu, ya, kemudian terasa indah di dalam hati kita, masuk ke dalam hati kita. Ya, setelah masuk ke dalam hati kita memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkannya. Ya, seperti halnya kalau kita mau beli mobil, ya, yang paling pertama kita lihat dulu luarnya, bagus. Ya, mobil Toyota keluaran terbaru, ya kan, keluaran terbaru Toyota Veloz karena yang terbaru. Melihat, masya Allah, desainnya indah, ya, kemudian interiornya juga bagus, ya, cc-nya gede, ya, gitu. Kemudian sesuai dengan spesifikasi kita, ya, akhirnya apa? Masuk ke dalam hati kita, ya, kemudian kita terpikir bagaimana saya harus mendapatkannya, ya, maka dia pun senantiasa punya power, punya semangat untuk mendapatkan kenikmatan tersebut, mendapatkan mobil tersebut. Bagaimana caranya? Nah ini, ya, kalau orang yang sudah terlalu cinta kepada dunia, maka dia tidak akan peduli lagi mau haram, yang penting saya bisa mendapatkan mobil tersebut. Gitu. Ini orang kalau sudah terlalu cinta dunia, ya, maka dia akan senantiasa mengejar apapun, dia bodoh amat, ya, gitu. Orang yang penting saya bisa mendapatkan barang tersebut. Nah ini yang harus hati-hati. Makanya, ya, Rasulullah pernah berpesan, jadikanlah dunia itu, ya, hanya sebatas di luar tubuh kita saja. Jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati kita. Karena kalau dunia sudah masuk ke dalam hati kita, maka hati kita ini akan senantiasa dipenuhi apa? Dipenuhi dengan kegelisahan. Ya, sebagaimana di dalam sebuah hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kana yuridu Bismillahirrahmanirrahim, man kana dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu." Nah ini, ya. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya. Urusannya tuh gak bakal selesai. Ya, kalau orang yang sudah menjadikan dunia tujuan daripada hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan daripada urusan-urusannya. Gitu. Kemudian waja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Ya, menjadikan kefakiran itu di kedua pelupuk mata. Makanya hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini kita merasa kayaknya hidup ini nih serba kurang terus, kok kayaknya nggak ada habis-habisnya mengejar dunia, ya, maka perlu kita koreksi lagi hati kita ini. Ya, jangan-jangan hati kita ini sudah masuk ke dalam kepada orang-orang yang cinta kepada dunia. Gitu. Karena orang-orang yang cinta dunia ini, ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, ya, orang yang terlalu cinta kepada dunia, maka akan dijadikan waja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Ya, dijadikan di dalam kehidupannya itu fakir terus. Akhirnya apa? Ya, kurang terus. Gitu. Kayaknya udah mendapatkan 10 juta itu masih kurang aja.
udah punya rumah, ya, mobil udah punya, ya, kemudian istri udah punya yang paling cantik, ya, tapi kayaknya rasanya masih kurang terus, ya, itu akhirnya apa? Kefakiran ada di dalam hati kita. Kemudian walam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Nah ini orang yang senantiasa sudah terlalu cinta kepada dunia, maka ia akan mendapatkan dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Ya. Jadi mendapatkan dunianya itu ya udah segitu-gitu aja, nggak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, ya. Sebaliknya, wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrahu. Barang siapa yang niatnya untuk menggapai akhirat, untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mempermudah segala urusan-urusan dunia. Gitu. Makanya kalau kita ingin urusan dunia kita ini mudah, dahulukan akhirat. Ya, dahulukan akhirat. Ya. Kenapa dulu di zaman para sahabat, ya, dunia itu serasa mudah bagi para sahabat. Para sahabat ini dalam sejarahnya setiap perangnya, kecuali perang Uhud, itu senantiasa mendapatkan kemenangan yang sangat luar biasa. Bahkan, ya, pernah seorang ulama mengatakan pendapatan tahunan ketika di zaman khalifah itu bisa mencapai ratusan triliun kalau dikalkulasikan dengan rupiah. Gitu. Itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan di tengah-tengah para sahabat. Ya. Kalau hari ini kita apa? Hari ini apa yang terjadi di negeri kita? Banyak utang. Ya, di mana-mana utang. Ya, bahkan kita pun mungkin hari ini masih punya utang. Karena itu tadi, ya, kita selalu terlalu mencintai kehidupan dunia ini. Gitu. Para sahabat senantiasa mereka kenapa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mereka menjadikan akhirat ini tujuan utama. Gitu. Jadi dunia ini hanya sebatas sekedarnya saja. Ya, akhirat itu menjadi tujuan utama yang dituju oleh para sahabat radhiyallahu anhum, hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan-urusan dunia. Gitu. Ya. Kemudian selanjutnya waja'ala ghinahu fi qalbihi. Orang yang senantiasa, ya, menjadikan akhirat adalah tujuannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekayaan di dalam hatinya. Nah ini, ya, sebenarnya sejatinya kekayaan yang hakiki itu adalah kayanya hati. Hati ini kalau sudah terasa kaya, ya, maka kita akan senantiasa terima apa adanya. Gitu. Qanaah. Ya, makanya Imam Syafi'i pernah berkata, "Idza ma kunta dzaqal bil qana'in fa anta wa malika dunya sawa." Kalau kita memiliki hati yang qanaah, hati yang senantiasa menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa anta wa malika dunya sawa. Maka engkau dengan raja-raja di dunia ini sama derajatnya. Ya, jadi seperti itu. Maka kalau kita ingin kaya hati, jadikan akhirat itu adalah tujuan utama. Itu. Bahkan pernah, ya, satu ketika baginda Rasulullah SAW ditawar, nih, masya Allah, langsung Allah yang menawarkan, ingin menjadikan gunung-gunung di Madinah itu menjadi emas. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menawarkan, berarti benar-benar mau. Akan tapi apa kata Rasulullah? Ya Allah, aku lebih senang lapar sehari, kenyang sehari. Gitu. Daripada engkau memberikan apa? Memberikan gunung-gunung emas di dunia ini. Gitu. Artinya apa? Baginda Rasulullah SAW lebih memilih hidup daripada sederhana. Itu hidup apa adanya aja, ya, gitu. Jadi senantiasa menjadikan akhirat itu tujuan utamanya baginda Rasulullah SAW.
Ya. Selanjutnya, orang yang senantiasa menjadikan akhirat adalah tujuan utamanya adalah wa'at dunya wa hiya rahimatun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan dunia dalam kehidupannya. Jadi orang yang senantiasa lebih fokus kepada akhiratnya, maka dia akan senantiasa, Allah akan senantiasa menjadikan dunia itu mengikutinya. Ya, dunia itu akan tunduk kepadanya. Wa hiya rahimatun. Ya, bahkan dikatakan dunia itu akan datang dalam keadaan hina. Ya, itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan dunia, ya, Allah Subhanahu wa taala bilang kepada dunia ini, wahai dunia, jadikanlah budak, jadikanlah orang-orang yang mengejarmu ini sebagai budak, yang hingga pada akhirnya mereka lupa kepada Allah. Dan jadilah engkau datang dalam keadaan hina bagi orang-orang yang senantiasa lebih fokus beribadah kepada Allah. Ya, artinya orang-orang yang senantiasa menjadikan akhirat adalah tujuan utamanya, maka dunia ini pun akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Maka hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus senantiasa menjadikan akhirat ini adalah tujuan utama kita. Kemudian di dalam kitab Ighathatul Lahfan karena Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau pun menjelaskan muhibbud dunya la yanfaqu min sa'atin. Orang-orang yang senantiasa mencintai dunia ini, maka tidak akan pernah terlepas daripada 3 hal. Ya. Yang pertama, hammun lazimun, kesedihan atau kegelisahan yang terus menerus. Nah ini Pak, orang biasanya kalau sudah terlalu cinta kepada dunia, maka hatinya akan senantiasa ditimpa kegelisahan yang gak ada habisnya. Ya. Orang kalau banyak hartanya pasti bingung, gelisah hatinya. Ya, ini nanti hartanya mau dikemanain lagi, ya. Kemudian bagaimana caranya menjaga hartanya ini, gitu. Gelisah terus. Hingga pada akhirnya kita melihat banyak orang-orang yang senantiasa banyak hartanya, biasanya mencari kesenangan, mencari ketenangan hidupnya itu dengan datang ke tempat-tempat wisata. Ya, datang ke mana? Ke tempat-tempat yang supaya hatinya ini tenang, mencari ketenangan. Padahal ya di dalam agama Islam, ya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala telah diajarkan di dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjelaskan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita ini akan menjadi tenang. Makanya Bapak kalau ingin hatinya tenang, gak usah jauh-jauh pergi ke puncak, Pak. Ya, pergi ke puncak, apalagi waktunya 1 minggu macet, makin pusing. Ya, yang tadinya niatnya pengen refreshing, ya, pengen mencari ketenangan, ya, udara dingin, ya, kemudian juga suasananya tenang, sejuk. Nggak taunya baru keluar pintu tol udah macet, makin tambah pusing aja. Ya, yang tadinya pengen mencari ketenangan, ya, tadinya mau nyari kesenangan, ya, karena mencari kesenangannya salah, akhirnya pusing yang kita. Gitu, bukan tenang malah tambah pusing. Ya, padahal kalau mau tenang nggak usah jauh-jauh, datang ke masjid. Ya. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita sedang dirundung masalah dengan berbagai macam problematika, dengan berbagai macam polemik dalam hidup, maka kita nggak usah keluarin mahal-mahal, hemat aja, mau dihemat dah, cuma datang ke masjid, sholat 2 rakaat, baca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Itu sudah janji Allah. Ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang senantiasa beriman ini, ya, ketika ingin mencari ketenangan, hatinya dia akan mendapatkan ketenangan. Qulubuhum bi dzikrillah.
dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu. Makanya alhamdulillah, ya kita ini mudah-mudahan yang hadir di majelis ini orang termasuk orang-orang yang mendapatkan ketenangan dalam hidup. Gitu. Dan ini sebagai janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, majtama'a qaum fi baitin min buyutillah. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, tidaklah berkumpul satu kaum di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalamnya yatluna kitab Allah, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, yang mana mereka senantiasa saling mengajarkan daripada ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketenangan dalam hidupnya. Gitu. Makanya Bapak yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada di antara keluarga Bapak yang punya penyakit susah tidur, simple, ada ke majelis taklim. Ya, ajak ada ke majelis taklim. Insya Allah, ya langsung tidur. Ya, langsung tidur. Kadang yang nggak punya penyakit susah tidur aja, datang ke majelis taklim langsung tidur. Masya Allah. Ya, saking apa? Ketenangan jiwa. Ya, ketenangan jiwa yang kita dapat. Meskipun kita di rumah nih banyak masalah, tapi kalau sudah hadir di dalam majelis taklim, dalam majelis ilmu, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Gitu. Maka kalau kita ingin menggapai ketenangan, banyak-banyak ingat Allah, banyak-banyak hadir di majelis ilmu. Itu yang pertama, ya, pecinta dunia tidak akan terlepas daripada 3 hal. Yang pertama, kesedihan atau kegelisahan yang terus-menerus. Kemudian yang kedua, wa ta'abun daimun, capek atau lelah letih yang berkelanjutan. Nah ini Pak, orang yang sudah cinta dunia, maka dia akan senantiasa diberikan rasa lelah yang terus-menerus. Ya, capek terus. Kayaknya apa ya, kalau boleh dibilang, kok kayaknya hidup ini capek aja gitu. Gak punya semangat hidup jadinya. Karena apa? Yaitu tadi, tenaganya habis terporsir untuk mencari keduniaan yang lambat laun akan ditinggalkan. Ya, kita harus sadar, satu hari nanti kita ini akan meninggalkan dunia ini. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan senantiasa meninggalkan dunia ini. Sebagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Gitu. Maka kata Rasulullah, orang cerdas itu seperti apa? Al-kayyisu mandana nafsahu wa 'amila bima ba'da al-maut. Orang yang cerdas itu kata Rasulullah adalah orang yang senantiasa apa? Bisa mengontrol hawa nafsunya, ya, dan mereka senantiasa mau mempersiapkan, ya, mau beraktivitas beramal untuk setelah kehidupannya nanti, setelah kematiannya nanti. Nah, ini adalah orang-orang yang cerdas, gitu. Maka kita harus senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi ya kita sudah sadar, ya umur udah makin tua, ya semakin hari semakin kesehatan kita ini menurun. Maka sejatinya ketika Allah memberikan rasa sakit kepada kita, itu sebagai peringatan buat kita. Ya, satu demi satu Allah mencabut daripada nikmat yang telah Allah berikan. Gitu. Kita harus sadar bahwasanya setiap hari ini adalah setiap hari yang mana kita menuju kematian kita. Ya, kita tak pernah tahu kapan kita mati, tapi kita senantiasa berharap mudah-mudahan ya kita mati ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang senantiasa terlalu cinta kepada dunia, ya, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah akan diberikan apa? Wa hasratun la tanqadi. Ya, mereka akan senantiasa diberikan
penyesalan yang tidak pernah berhenti. Ya. Orang-orang yang senantiasa terlalu mencintai dunia, maka dia akan senantiasa diberikan perasaan penyesalan yang gak ada habisnya. Kayaknya udah dapat ini nyesel aja, ya. Udah beli ini nyesel aja, itu gak ada habisnya, gitu. Ya, maka kita senantiasa harus menjadikan ya akhirat itu tujuan utama kita. Jangan sampai kita menjadikan dunia ini adalah yang paling kita cintai. Gitu. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya bani Adam, wahai anak Adam, tafarraq li'ibadati, curahkanlah, gunakanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka wa asuddu fadlaka. Ya, niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan atau kecukupan. Wa asuddu faqraka, dan aku akan menutup daripada kefakiranmu. Gitu. Ya. Nah, ini janjinya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadisnya. Ya, di dalam hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa illa taf'al, kalau kamu tidak melakukan hal tersebut, malaktu yadaika syughlan walam asudda faqraka. Kalau kita senantiasa tidak menyibukkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah apa? Akan aku penuhi kedua tanganmu dengan berbagai macam kesibukan dunia. Coba. Ya, kalau kita tidak menjadikan ibadah sebagai orientasi dalam hidup kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kesibukan yang gak ada habis. Sehingga pada akhirnya apa? Capek terus. Mau ibadah capek, mau baca Al-Quran udah capek, gitu. Mau zikir kepada Allah udah capek. Karena apa? Ya, tenaga kita ini habis untuk perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara duniawi, gitu. Ya. Kemudian juga dan aku senantiasa, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menutup kefakiran. Artinya apa? Orang yang senantiasa ya, sudah terlalu cinta kepada dunia sehingga pada akhirnya dia lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan apa? Menjadikan di dalam hati kita ini fakir. Gitu. Orang fakir ini lebih daripada miskin, ya. Kalau miskin mungkin masih punya harta, ya, walaupun sedikit. Tapi orang fakir, ya, orang fakir itu udah gak punya harta, udah gak punya pekerjaan, yang udah gak punya penghasilan. Itu orang fakir, gitu. Makanya kalau di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW, kalau kita tidur, ya, setelah sholat subuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran dalam kehidupan kita. Gitu. Sebaliknya, ya, orang-orang yang senantiasa ya bangun, kemudian senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi harinya, maka Allah Subhanahu wa taala menanamkan kekayaan hati di dalam hatinya. Gitu, ya. Makanya ada sebuah doa dari Rasulullah SAW yang senantiasa doa ini adalah mendoakan bagi umatnya. Apa doanya? Simple sebenarnya doanya Rasulullah. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Ya, maka orang-orang yang senantiasa bangun, ya, yang senantiasa mau beraktivitas di pagi hari, ini akan senantiasa mendapatkan doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu akan mendapatkan keberkahan. Gitu. Ya, kemudian juga mungkin kita sudah tahu sama-sama, ya, rakaataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat ya, sebelum fajar. Artinya kalau kita melaksanakan
sholat sunnah 2 rakaat sebelum azan subuh, sebelum sholat subuh didirikan, ya, maka kita akan mendapatkan khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta seisinya. Masya Allah. Cuma 2 rakaat, tapi kita telah mendapatkan dunia beserta seisinya. Maksudnya apa? Pahala dunia beserta seisinya kita sudah mendapatkannya melalui 2 rakaat sholat sunnah. Masya Allah. Ini Pak ya, kalau kita senantiasa menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orientasi dalam hidup kita, maka kita akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian juga ya, di dalam sebuah hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang-orang yang sudah masuk Islam. Nah ini Pak, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, orang-orang yang sudah masuk ke dalam Islam ini adalah orang-orang yang senantiasa beruntung. Ya, gimana beruntungnya? Waruziko kafafan, diberikan rezeki yang cukup. Gitu. Ya, orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki yang cukup. Ya, enggak lebih, enggak kurang, cukup. Ya, di dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, innallaha idza ahabbal 'abdu yu'ti rizquhu kafafan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mencintai hambanya, maka akan diberi rezekinya kafafan, cukup Pak. Ya, kafafan ini bisa diartikan juga pas-pasan. Ya, guru saya dulu pernah bilang, ya, yang paling enak itu ketika kita dikasih rezeki itu pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Pas pengen umroh ada. Pas pengen pergi haji ada rezekinya. Pas pengen beli mobil baru ada rezekinya. Pas-pasan. Ya, jadi nggak lebih, nggak kurang. Karena apa? Lebih khawatir takutnya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang dikhawatirkan kita ini mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mencintai hambanya, dikasih rezekinya itu pas-pasan. Ya, pokoknya ketika pas butuh ada aja. Ya, pas lagi pengen anak ini pengen kuliah, ada aja rezekinya. Masya Allah. Hari-hari kita pegang buku. Ya, ATM-nya apa? ATM langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada hajat, datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat sunat hajat, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya. Gitu. Dan ini yang senantiasa diamalkan oleh gurunya Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik. Ya. Imam Malik ini kalau butuh sesuatu langsung datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka langsung datang, selesai hajat. Gitu. Makanya Imam Syafi'i dengan Imam Malik pernah berbeda pendapat, ya, masalah rezeki. Ya. Kalau kata Imam Malik, ya, yang namanya kalau kita ingin mendapatkan rezeki, ya, maka fokus aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah mikir hal yang lain. Gitu. Fokus aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mudah. Tapi berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat yang namanya rezeki itu, di samping kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun harus senantiasa berusaha. Gitu. Berusaha. Maka pernah satu hari Imam Syafi'i ini ingin datang, ceritanya mau klarifikasi, ya, mau klarifikasi tentang masalah tadi, perbedaan pendapat masalah rezeki. Gitu. Datang sambil bawa oleh-oleh, gitu, ya, datang kepada Imam Malik gurunya. Sampai di sana, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya, sehat?
Ya, aku ingin klarifikasi ya, bahwasanya yang namanya kalau kita ingin mendapatkan rezeki, kita harus usaha baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Malik pun tersenyum. Ya, ketahuilah wahai muridku, ya. Kemudian dikasih itu kan. Jadi si Imam Syafi'i ini membawakan anggur. Gitu. Maka Imam Malik pun bilang kepada gurunya, muridnya, wahai muridku, ketahuilah bahwasanya hari itu aku pengen makan anggur. Ya. Dan engkau ya, membawakan, padahal pas aku lagi pengen makan anggurnya, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ingin sekali rasanya makan ini, dan engkau membawakan ya, anggur tersebut kepada tuh, masya Allah. Ya, jadi intinya ya, meskipun kita ya butuh sesuatu, tetap ya usaha juga harus dijalankan. Akan tetapi ya, jangan sampai usaha yang kita lakukan ini ya membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita boleh bekerja, boleh berusaha, bahkan dikatakan wajib kita berusaha bekerja. Ya, jangan sampai kita menganggur. Gitu. Cuma tetap ya, jangan sampai gara-gara pekerjaan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang hari ini ya bekerja berlelah letih hingga pada akhirnya lupa terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya, semestinya usaha kita itu harus menjadikan wasilah supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya harta, maka jadikanlah harta kita ini menjadi harta yang berkah. Ya, kalau menurut Imam Al-Ghazali, berkah itu adalah ziyadatul khair. Ya, berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Ya, kalau kita punya harta, ya, kemudian harta itu menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti harta kita adalah harta yang berkah. Kalau kita punya pekerjaan kita ini menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan kita adalah pekerjaan yang berkah. Kalau kita punya istri yang senantiasa bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita memiliki istri yang berkah. Gitu. Makanya yang paling kita cari ini adalah simpel. Ya, nggak apa-apa kita punya harta yang sedikit, yang penting berkah. Syukur-syukur ya banyak, ya berkah juga. Gitu. Ya, ini. Jadi seperti itu. Maka orang yang senantiasa sudah masuk Islam, ya, selain diberikan rezeki yang cukup, wa qanna'ahu Allahu bima ataahu, maka dia akan senantiasa merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nah ini Pak, ya, orang kalau senantiasa sudah menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang paling utama di dalam hatinya, maka dia akan senantiasa diberikan rasa puas ya dengan yang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mudah-mudahan ya di dalam hati kita ini hanya cukuplah Allah saja di dalam hati kita. Jangan ada selain apapun selain Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Itu. Kemudian juga di dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma bani jami'ani ursila bi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi dini." Dua serigala yang lapar, yang lepas di tengah-tengah kumpulan kambing, tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat rakusnya manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Ya, maksud daripada hadis ini, ya Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwasanya dua serigala yang sedang lapar, yang mana mereka senantiasa menerkam kambing,
itu lebih baik daripada seorang manusia yang rakus terhadap dunianya, yang mana dia akan senantiasa bisa merusak agama. Ya, kalau kita melihat fenomena yang terjadi hari ini, berapa banyak orang yang berilmu, ilmunya luar biasa hebat, akan tetapi ketika telah masuk kecintaan dunia di dalam hatinya, maka dia akan senantiasa bisa merusak agama. Yang tadinya dibilang haram, ya cuma gara-gara dikasih jabatan, iya dah halal, boleh lah, boleh. Ya, nah ini tadinya keluarin dari fatwa haram, dikasih jabatan, dikasih iming-iming duniawi, hingga pada akhirnya apa yang terjadi? Hingga pada akhirnya dibolehkan. Ya, nggak apa-apa. Ya, iya. Demi kemaslahatan negara, ya, demi kemanfaatan negara, ya. Sampai ya, yang terjadi saat ini, uang haji dipakai buat infrastruktur, ya kan? Nah ini kemana itu? Ya, nah inilah ketika orang sudah terlalu cinta kepada dunia, diberi iming-iming dunia, tertarik kepada dunia, maka lunturlah keimanan seseorang. Gitu. Ya, sebagaimana dahulu, ya ada salah seorang yang hafal Quran, ya mungkin pernah saya sampaikan juga kisahnya, yang mana ya seorang yang menghafal Quran ini tertarik ya hatinya kepada seorang wanita yang cantik dari kaum Nasrani, ya sehingga pada akhirnya dia menginginkan wanita tersebut, ya hingga pada akhirnya dia meninggalkan agamanya, dia menikah dengan wanita Nasrani tersebut dan jadi murtadlah dirinya. Cuma karena kenikmatan duniawi, ya, kenikmatan seorang perempuan, hingga pada akhirnya dia meninggalkan agamanya. Ya, hari ini berapa banyak, Pak? Ya, kalau kita tahu mungkin berapa banyak orang yang meninggalkan agamanya hanya demi sekardus mie instan. Ya, hanya sebatas ingin mendapatkan dunia yang harganya nggak ada, ya, nggak ada, ya. Jadi seperti itu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjadikan kita ini orang-orang yang fokus terhadap akhirat, dan mudah-mudahan kita dihindari daripada fitnahnya dunia. Sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hartamu dan anak-anakmu ini fitnah, ujian dan cobaan. Itu. Maka mudah-mudahan harta yang kita miliki saat ini senantiasa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak yang kita miliki saat ini, mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi wasilah kepada kita untuk lebih diri kita ini dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dunia ini datang kepada kita ini dalam keadaan hina. Supaya apa? Supaya waktu kita ini tidak dihabiskan untuk perkara-perkara dunia. Ya, jangan sampai kita mati ini dalam keadaan mati masih mencintai dunia. Ya, orang biasanya kalau sudah terlalu mencintai dunia, dan ini termasuk penyakit umat akhir zaman, ya, sebagaimana sabda Rasulullah, ya, penyakit daripada umat akhir zaman ini adalah dua: cinta dunia dan takut mati. Ya, sejatinya bagi orang-orang yang beriman ini, kematian itu adalah bukan ketakutan. Justru bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kematian itu adalah sebuah yang dirindukan. Ya, sebagai sesuatu yang paling dirindukan. Ya, kalau Allah yang lebih kita cintai, sebagai orang yang saling mencintai, pengen banget ketemu. Ya, pengen banget ketika bertemu dengan seseorang yang dicintai itu dalam keadaan baik. Gitu.
Ya, dalam keadaan benar-benar kita membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Di dalam hadis yang lain pun baginda Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Barang siapa yang di akhir kalamnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mampu mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dakhala jannah. Ya, dijamin masuk surga. Gitu. Ya, tapi untuk agar supaya bisa lisan kita ini mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, masya Allah, sulit sekali. Ya, perlu menghilangkan, mengeluarkan kebesaran duniawi di dalam hati kita. Makanya kalau kita ingin mendapatkan kebesaran Allah masuk ke dalam hati kita, gampang. Ya, sering menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah itu ada di dalam hati kita. Sebagaimana kalau kita nonton iklan. Ya, kalau kita nonton iklan biasanya, ya, kalau kita pas lagi butuh yang namanya mobil, terlintas langsung di pikiran kita apa? Pepsodent, Ciptaden, dan lain sebagainya, merek-merek yang lain yang terkait tentang mobil. Pas lagi butuh yang namanya sampo, ya, langsung teringat di dalam pikiran kita Clear, Saksi, dan lain sebagainya. Itu, ya. Maka sejatinya kalau orang yang senantiasa sudah ada di dalam hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika dirundung masalah, ketika ditimpa musibah, yang paling pertama diingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya, pas lagi sakit, dikasih sakit, yang pertama kali ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Habib Novel pernah menyampaikan, kalau kita ingin mudah ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tanamkan 3 hal. Yang pertama, kita harus yakin ujian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ya. Jadi sejatinya masalah itu datangnya dari Allah, dan Allah pun yang akan menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga, jadikanlah setiap ujian dan cobaan ataupun masalah itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Karena kalau sudah menjadikan ujian dan cobaan sebagai hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan senantiasa mendapatkan di dalam hati kita ini 2 sifat. Apa itu? Syukur dan sabar. Ya, makanya di dalam hadisnya Rasulullah pernah bersabda, "Ajaban li amril mukmin." Ya, sungguh hebat perkara orang beriman ini. Ya, kalau orang beriman ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan bersyukur. Kalau dia diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka dia akan senantiasa bersabar. Maka hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pengajian yang kita simak pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan akhirat ini adalah tujuan utama kita. Allah menjadikan akhirat ini sebagai tujuan utama kita. Allah menjadikan keluarga kita ini menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita ini dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها الصلاة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بالله والحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته